Film dibuka dengan adegan hening di pemakaman militer di Prancis. Seorang pria tua berjalan di antara deretan salib putih. Wajahnya penuh luka waktu ia berhenti di salah satu makam dan berlutut. Lalu, kamera berpindah ke masa lalu. 6 Juni 1944, D-Day, hari pendaratan besar pasukan sekutu di pantai Normandia. Suasana langsung berubah brutal. Pantai Omaha berubah menjadi neraka di dunia nyata. Peluru berdesing, artileri meledak. Air laut bercampur darah. Smoked him. Tango. Smoked him. Kapten John H. Miller, diperankan Tom Hanks, memimpin pasukannya keluar dari kapal pendarat. Mereka harus melewati pantai di bawah hujan peluru Jerman. Smoked him. Tango. Smoked him. Banyak prajurit tewas sebelum sempat menembak. Miller gemetar hebat. Telinganya berdenging karena ledakan. Tapi ia tetap memimpin, mengatur strategi agar pasukan bisa menembus pertahanan musuh. Smoked him. Tango. Smoked him. Langkah demi langkah, mereka bertarung menembus pertahanan Jerman. Akhirnya berhasil merebut pantai yang berdarah itu. Kemenangan hari itu dibayar mahal dengan ribuan nyawa. Beberapa hari kemudian di Washington DC, di ruang departemen militer, seorang perwira menemukan sesuatu yang menggetarkan hati. Dari 4 bersaudara keluarga Ryan, 3 telah tewas di medan perang. Hanya 1 yang tersisa, James Francis Ryan, seorang prajurit payung dari Divisi 101, yang saat itu hilang di suatu tempat di Prancis. Jenderal George Marshall membaca surat duka dari ibu mereka. Ia menatap surat itu lama, lalu berkata pelan, "Kita tak bisa membiarkan seorang ibu kehilangan semua anaknya di medan perang ini." Dan dengan itu, sebuah perintah keluar, temukan dan bawa pulang Private Ryan, hidup atau mati. Kapten Miller pun diberi tugas menjalankan misi mustahil ini. Ia membentuk tim kecil beranggotakan 8 orang prajurit terbaik. Mereka tahu risikonya, 8 nyawa dipertaruhkan demi 1, tapi perintah tetaplah perintah. Tim berangkat melintasi desa-desa yang hancur di Prancis.
seorang bocah kecil menangis di reruntuhan rumah Caparzo. Vin Diesel mencoba menolongnya, tapi sayangnya dia tertembak sniper. Jackson membalas dengan tembakan telak ke kepala sniper musuh. Mereka kehilangan satu anggota dan moral mereka mulai goyah. Beberapa mulai bertanya, kenapa hidup 8 orang harus dipertaruhkan demi satu prajurit? Namun Miller tetap tenang, menenangkan mereka dengan wibawa khas seorang pemimpin perang. Mereka menemukan pasukan Jerman di sebuah pos radio yang telah hancur. Walau awalnya ingin menghindari konflik, akhirnya terjadi baku tembak hebat. Dokter unit mereka, Wade, terluka parah dan meninggoy. Mereka berhasil menangkap satu tawanan Jerman, dan inilah momen perdebatan moral. Sebagian ingin membunuhnya karena membahayakan misi. Sebagian menolak karena itu melanggar aturan perang. Akhirnya Miller memutuskan untuk melepaskan tawanan itu. Keputusan ini kelak menjadi bumerang. Setelah melewati berbagai desa dan medan perang, mereka akhirnya menemukan unit Ryan di sebuah jembatan kecil di kota Ramelle. Ryan kaget mendengar 3 saudaranya gugur dan bahwa dia harus pulang. Namun Ryan menolak meninggalkan posnya. Ia berkata, "Aku tidak akan pergi dari sini. Kami akan mempertahankan jembatan ini. Jika aku pergi, teman-temanku akan gugur sia-sia." Keputusan ini membuat tim Miller terpecah, tapi akhirnya mereka memutuskan untuk membantu Ryan mempertahankan jembatan dari serangan Jerman yang akan datang. Adegan klimaks dimulai. Pasukan Miller dan Ryan bersiap menghadapi pasukan Jerman dengan tank dan senjata berat. Mereka menyiapkan jebakan, bom di jembatan, jebakan Molotov, dan posisi sniper pertempuran pecah, ledakan di mana-mana. Pasukan Amerika bertahan dengan sisa tenaga. Satu persatu gugur, termasuk Melish dan Horvat. Tango. Tango. Smoked him.
Tango. Smoked him. Miller terluka parah saat mencoba meledakkan jembatan. Saat nyawanya tinggal sedikit, pasukan sekutu akhirnya datang. Pesawat tempur menghancurkan tank Jerman dan menyelamatkan yang tersisa. Miller sekarat menatap Ryan dan berbisik kata-kata terakhirnya. Earn this, earn it. Tebuslah ini, hidupmu harus berarti untuk semua nyawa yang gugur demi menyelamatkanmu. Kembali ke masa kini, pria tua di pemakaman tadi ternyata adalah James Francis Ryan yang sudah tua. Ia menangis di depan makam Kapten Miller dan berkata pada istrinya, "Apakah aku sudah menjadi orang baik? Apakah aku sudah cukup berbuat layak untuk pengorbanan mereka?" Istrinya menjawab pelan, "Ya, kau sudah." Kamera perlahan menyorot bendera Amerika yang berkibar di langit, menandai berakhirnya kisah pengorbanan dan kemanusiaan di tengah perang. Saving Private Ryan bukan hanya film perang, tapi film tentang nilai kemanusiaan di tengah kebrutalan perang. Bagaimana satu nyawa bisa berarti begitu besar bagi banyak orang, dan bagaimana rasa kemanusiaan bisa bertahan meskipun dunia di sekelilingnya terbakar. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Dan like postingan ini agar gua makin semangat bikin konten seperti ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.